Setelah 2 bulan gue pakai Vivo X300 Pro ini, gue cuma mau bilang kalau ini adalah HP yang paling sempurna yang pernah gue pakai. Dan gue nggak ragu kenapa di Xomax nempatin HP ini jadi kamera smartphone terbaik nomor 2 di dunia. Dan jadi smartphone of the year tahun 2025. Tapi meskipun sesempurna itu, ada kekurangan yang bikin HP ini nggak bisa jadi daily driver gue sebagai iPhone user. Apa itu? Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya gue mau cerita dulu ya. Gue beli Vivo X300 Pro ini di awal rilis dengan harga 17 juta. 2 juta lebih murah daripada harga SRP-nya dengan harga 19 juta. Itu pun gue masih dapat TWS Vivo, kemudian juga masih dapat member gold dari Vivo selama 2 tahun. Untuk varian warna yang gue pakai ini warna Dun Brown yang jadi hero color Vivo X300 Pro. Kemudian ada warna Cloud White dan Phantom Black. Tapi sayangnya varian memorinya cuma satu ya yang masuk Indonesia, yaitu 16/512 GB aja. Kemudian di dalam paket pembeliannya juga lengkap. Kita dapat screen guard yang langsung nempel di HP-nya, terus juga adapter charger 90 watt dan kabelnya. Kemudian kita masih dapat softcase sewarna dengan bodinya yang gua pakai sampai sekarang. Sayangnya untuk kabel chargernya ini masih USB-A to USB-C, begitu juga adapternya yang untuk di kelas harganya ini masih pakai USB-A, sayang banget menurut gua. Impresi pertama gua pakai Vivo X300 Pro ini tentu saja dari desainnya, yaitu kameranya yang intimidating banget. Lihat nih, gede banget kan? Untuk desainnya Vivo X300 Pro ini mirip kayak Vivo X200 Pro ya. Bedanya di Vivo X300 Pro ini yaitu pakai teknologi desain baru yang dinamakan Vivo Unibody 3D Glass Design, yaitu kaca belakang dan panel kamera yang membulat ini dijadikan satu bagian jadi kesannya nggak ada celah. Kemudian pada lingkaran bump kameranya ada list merah, terus lanjut ke backdoor menggunakan finishing coral velvet glass teknik yang bikin tampilan terkesan simple dengan style matte yang anti sidik jari. Kemudian menyambung ke bagian framenya yang dibuat pakai aluminium alloy dengan finishing matte juga. Frame ini dibuat melengkung di ujung sisi layar dan sisi belakang dengan ukuran 6,78 in yang nggak kegedean dan nggak kekecilan. Jadi buat feel genggamannya ini nyaman banget ya, meskipun ketebalannya mencapai 7,9 mm dan bobot yang cukup berat yaitu 226 gram. Sekilas dengan backdoor dan framenya memang mirip iPhone 15 atau 16 Pro Series. Kemudian di sisi atasnya ini kita masih dapetin AR Blaster. Di bagian kiri ada tombol baru yang tadinya di Vivo X200 series nggak ada, yaitu shortcut button yang juga fungsinya mirip-mirip kayak punya iPhone. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, serta di bagian bawah ada slot dual SIM card, lubang Type-C 3.2 dan speaker. Untuk support konektivitas ini udah eSIM ya dan Wi-Fi 7. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo di bagian bawah dan earpiece. Namun buat kualitas speakernya ini tergolong biasa aja di harganya. Nih dengerin. Sedangkan kalau untuk haptiknya ini udah oke lah. Ya mirip-mirip kayak iPhone. Kemudian untuk security-nya pakai ultrasonic fingerprint yang kenceng banget. Padahal gue udah pasangin tempered glass di HP ini. Kekurangan dari desain Vivo X300 Pro ini justru terletak pada bump kameranya yang menurut gue ini gede banget. Ini gampang banget ya kena jari gua dan selalu kita pengennya ngelap. Habis itu karena segede ini takutnya kena benda keras kalau kita naruhnya sembarangan. Tapi memang HP ini tuh looks-nya tetap mewah dan profesional. Apalagi Vivo tetap memperhatikan detail kecil seperti ada list merah di bundaran ini yang jadi mirip kayak kamera Sony. Kemudian juga ada tulisan Vario Aposonar di detail kamera bumpnya. Dan gue yakin mayoritas orang tuh ambil HP ini pasti karena kameranya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang kameranya. Vivo X300 Pro punya setup kamera yang sama kayak Vivo X200 Pro dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera depan.
Untuk kamera utama menggunakan Zeiss Gimbal Grade kamera 50 megapiksel, kemudian 50 megapiksel untuk kamera ultrawide dan kamera depan, serta si primadona lensa telefoto Zeiss Apo 200 megapiksel 3,5 kali zoom. Lensa Apo atau apochromatic adalah jenis lensa optik canggih yang dirancang khusus untuk meminimalkan abrasi kromatik, yaitu perbedaan fokus warna. Singkatnya, buat menghasilkan gambar yang jauh lebih tajam, jernih, dan detail warna yang akurat dibanding lensa biasa. Seperti pada Vivo X200 Pro, semua kamera dengan ukuran sensor yang besar. Bedanya Vivo X300 Pro menggunakan teknologi baru Circular Polarizer 2.0, yaitu sebuah lensa atau fiber optik khusus yang dirancang untuk meningkatkan kualitas foto dan video, terutama dalam kondisi pencahayaan tertentu. Kemudian, upgrade lainnya yaitu kamera depan yang udah pakai sensor yang sama dengan kamera ultrawide, yaitu dengan resolusi 50 megapiksel, tapi focal length dan aperture yang lebih sempit. Selain itu, kamera tele juga dapat upgrade secara hardware. Dari yang sebelumnya pakai sensor Samsung ISOCELL HP9 di X200 Pro, sekarang Vivo X300 Pro pakai sensor Samsung ISOCELL HPB. Lebih lanjut, gue jelasin nanti di experience penggunaan. Memang secara hardware, Vivo X300 Pro ini nggak dapat upgrade yang banyak. Tapi kalau dari hasil, cukup lumayan kerasa kok. Yang mana boost AI-nya Vivo semakin menjadi-jadi di HP ini. Vivo X300 Pro punya regenerative AI yang bisa dibilang akurat dan nggak terlalu terlihat cat air. Kita langsung lihat hasil jepretan gua. Mulai dari lensa tele yang mana ini gila, cakep banget. Pakai sensor Samsung HPB yang mana ini kolaborasi sensor Samsung ISOCELL HP9 yang ada di Vivo X200 Pro dituning langsung sama Vivo dengan nama Samsung ISOCELL HPB. Untuk focal length masih sama sekitar 85 mm, meskipun nggak selalu pakai 200 megapiksel, hasilnya tetap detail. Gue bisa bilang optical quality-nya sampai kurang lebih 10 kali zoom. Detailnya masih sangat terjaga dan aman dari bintik noise. Klaim Vivo di website yang menunjukkan processing foto lebih baik dengan sensor HPB itu benar. Gue bisa bilang sekilas hasilnya kayak lensa profesional karena upgrade tadi. Nggak hanya itu, Vivo X300 Pro ini punya chip processing image dengan nama chip VS1, yang intinya chip tambahan untuk membantu chipset utama yaitu Dimensity 9500 dalam processing gambar biar tetap minim noise, akurat, dan tajam. Jadi hampir semua momen terfoto dengan baik, mau momen gerak cepat atau biasa. Contohnya ini nih, gue fotoin motor yang lagi jalan itu gampang banget. Memang ini pakai mode foto cepat, jadi secara default ini kurang ketajamannya. Tapi berkat motion prompt dari chip VS1 tadi bener-bener nggak kayak hasil foto cepat. Hasilnya tetap detail dan akurat, kayak foto normal aja. Terus juga gue fotoin orang jogging, ini mah bagus banget. Kayak bawa lensa tele profesional kemana-mana. Terus juga kalau untuk foto dengan lensa tele yang cukup dapat depth of field di range kurang dari 10 kali zoom, Vivo ini secara otomatis akan buat foto kita jadi bokeh dan kita bisa atur seberapa blur backgroundnya. Nah, ngomongin bokeh, potret foto Vivo X300 Pro ini nyaris nggak pernah gagal, apalagi dalam kondisi yang terang. Detail kecil seperti helai rambut atau benda tipis masih bisa terseparasi dengan baik. Terus juga kalau mau pakai HP ini buat birding juga oke-oke aja. Yang nanti secara otomatis di layar HP ada toggle mode birding yang bikin hasilnya jadi lebih detail lagi. Balik lagi, gue bilang chipset VS1 Vivo X300 Pro ini bener-bener ajaib yang ngebuat HP ini tuh serba bisa. Pertanyaannya, serba bisa apa bang? Nah, Vivo X300 Pro ini punya filter warna seabrek, mulai dari original ala Zeiss, black white texture, vivid, dan banyak lagi. Sumpah, gampang banget pakai HP ini buat lu jadi street photographer. Tapi mostly buat gua yang suka foto jadi, bakal pakai Zeiss Vivid. HP lain mungkin juga punya banyak filter, tapi karena processing Vivo ini buat kayak seakan-akan ini foto dari kamera DSLR, bukan dari HP. Kemudian kalian juga bisa pakai mode panggung yang buat fotonya jadi lebih akurat lagi, yang akan menyesuaikan kondisi panggung, misal terlalu gelap jadi terang, terlalu terang jadi gelap. Nah, Vivo X300 Pro ini bisa dengan mudah mengenerate foto-foto tadi yang lagi-lagi karena chipset VS1 itu. Memang nggak sebagus kamera profesional dengan lensa tele, tapi apakah boleh nonton konser bawa kamera profesional gitu? Jadi cukup bawa Vivo X300 Pro ini hasilnya udah oke kok kalau kita cuma mau upload di media sosial.
Selain itu, yang bikin makin kelihatan kayak kamera profesional, kita bisa pakai mode pro buat ambil foto. Dan kita juga bisa pakai mode humanistic photography buat kalian yang suka hasil kamera look. Di dalamnya juga banyak pengaturan dan filter yang hasilnya gurih-gurih banget serta bisa di save preset biar nggak hilang style set kalian. Selain itu, gue suka banget jepretan foto telemakronya yang bagus banget. Bahkan nggak perlu pakai mode makro udah bagus. Oh iya, hampir kelewat. Di Vivo X300 Pro ini ada mode 200 megapiksel. Untuk fotonya agak nunggu beberapa detik ya, karena ini pakai teknologi pixel binning. Buat hasilnya detail, tapi filenya jadi besar. Menurut gua ini sih lebih maksimal kalau kita foto pakai tripod. Intinya kalau kalian memang orang yang suka banget sama fotografi, HP ini cocok banget lah kalian bawa kemana-mana. Mau kondisi daylight atau low light udah kelibas pakai HP ini. Memang tepat di XOMAG nempatin HP ini di posisi 2 kamera smartphone terbaik 2025. Nah, kalau ngerasa kurang lagi dengan berbagai mode kameranya, kita bisa pakai mode visualisasi AI di menu landscape dan photo portrait. Di sini kita tinggal pencet aja dan pilih background AI yang kita mau, seperti musim dingin, musim semi, situasi senja, situasi malam, pokoknya lengkap banget dah. Tapi processingnya butuh koneksi internet dan agak nunggu beberapa menit untuk dapat hasilnya. Selain itu, opsi AI-nya juga bisa langsung bersihkan orang di background, jadi kita nggak perlu hapus di editing nanti. Tapi tetap nggak ada yang sempurna dari HP manapun, termasuk Vivo X300 Pro ini. Yang menurut gua, dia ada kekurangannya, yaitu di lensa ultrawide yang nggak sebagus lensa utama dan lensa telenya yang udah bagus banget. Secara focal length, lensa ultrawide-nya di 15mm juga ngerasa kurang lebar buat gua pribadi yang sering foto ultrawide pakai iPhone yang punya focal length di 13mm. Bahkan sempat gua bandingin secara dynamic range lebih bagus iPhone 15 Pro Max flagship 2 tahun lalu dibanding Vivo X300 Pro ini. Padahal dynamic range itu aspek yang paling penting dari sebuah kamera ultrawide agar kita bisa menangkap semua kondisi latar dengan baik. Meskipun secara ketajaman dan warna ini udah bagus ya. Tapi kalau memang fotonya ngerasa kurang, kita tetap bisa touch up atau edit di aplikasi galeri bawaan HP yang udah lengkap banget. Selain itu, di aplikasi editingnya ada opsi AI Retouch. Di dalamnya ada 6 opsi seperti AI yang buat foto kita bisa ubah ala-ala story kekinian. Kemudian ada AI Ultra HD buat jadiin foto kita jadi lebih tajam. Kemudian ada Image Extender untuk reframe dan perlebar foto kita. Dan ada filter warna AI kalau kita mau ubah tone warna dengan mudah. Tapi dari semua itu yang paling sering gue pakai adalah AI Eraser karena ini praktis banget. Di dalamnya kita bisa langsung pilih opsi hapus orang atau hapus manual. Buat hapus orang ini udah akurat banget generate-nya. Tapi buat challenge hapus objek tangan nutupin muka kayak gini ternyata malah belum bisa. Meskipun kalau hapus objek yang mudah udah akurat termasuk hapus gambar foto live. Padahal ini basicnya pakai video tapi tetap bisa hapus objek di semua frame foto live-nya. Mungkin ini satu-satunya HP yang bisa hapus objek foto live. Atau ada HP lain yang bisa? Gua kurang tahu sih. Tapi kalau teman-teman tahu coba komen di bawah ya. Kemudian untuk foto low light-nya nggak usah diragukan lagi. Standar flagship yang bisa handle cahaya dan ngebersihin noise dengan baik. Buat foto city light ini udah bagus banget ya, mulai dari kamera ultrawide sampai kamera telenya. Ada yang gokil sih, kalau kita foto bulan pakai mode supermoon, ini bulannya jadi gede. Bagus sih, tapi malah jadi kelihatan aneh. Oh iya, hampir ketinggalan. Kita nggak bahas kamera depan. Nah, kamera depan Vivo X300 Pro ini menurut gua udah bagus. Yang improve dari Vivo X200 Pro dari 32 megapiksel fixed focus jadi 50 megapiksel autofocus di Vivo X300 Pro ini dengan focal length 20mm yang cukup lebar buat foto atau video. Untuk hasil fotonya bagus, dynamic range-nya luas, gambarnya tajam, tone warna bisa diubah-ubah sesuai filter. Selain itu, selfie low light-nya juga mantap. Overall, kalau buat fotografi, HP ini udah top level, udah bagus banget. Tapi gimana videonya? Untuk kualitas videografinya, buat gua ini salah satu yang terbaik. Bahkan di XOMAG nempatin kualitas video Vivo X300 Pro ini nomor 2 setelah iPhone 17 Pro di antara flagship lainnya.
Videonya udah support HDR Dolby Vision 4K 60 fps di semua lensanya. Buat kualitasnya tajam dan udah stabil di semua lensa. Buat pindah-pindah lensa nggak begitu kelihatan exposure yang loncat-loncat. Cuman memang ini masih terlalu kenceng animasi zoom in dan zoom outnya. Nggak ada perbedaan transisi warna. Jadi seimbang warnanya, gue suka banget. Dan ini zoomnya bagus banget cuy. 10 kali zoom, 20 kali zoom ini masih jelas banget. Dan ini dia kualitas video kamera belakang di lensa ultrawide, resolusi 4K 30 fps, Vivo X300 Pro. Kayak gini kualitasnya. Ini kamera ultrawide, sangat baik, masih terang dan minim sekali flare-nya ya. Kita bisa ngeliat. Kemudian kita coba switch ke 1 kali. Oh, ini jauh lebih terang, lebih bagus dan lebih proper. Jitter juga sangat minim. Dan flare masih ya ada, cuman ini artistik ya, bagus. Kemudian coba kita zoom 2 kali, 3,5 optical zoom. Ini bagus banget. Selain itu videonya juga bisa bolak-balik kamera belakang ke kamera depan. Cuman ini mentok di 4K 30 fps aja. Kemudian fiturnya juga lumayan banyak ya. Dia bisa rekam 4K 120 fps dengan format log dan ini bisa di lensa utama dan lensa tele. Tapi seperti biasa belum bisa di lensa ultrawide-nya. Kemudian bisa rekam 8K 30 fps yang jujur gua nggak pernah pakai karena ya belum maksimal dan hanya bisa rekam di kamera utama aja. Selain itu ada beberapa filter warna yang bisa dipakai meskipun resolusinya bakal mentok di 1080p 30 fps aja. Tapi anehnya kalau kita pakai mode potret video, filter warna bisa dipakai sampai 4K 60 fps. Nah, ngomongin soal potret video, ini gue suka banget sama hasilnya. Seperti yang gue bilang tadi, mentok resolusi bisa sampai 4K 60 fps. Bahkan iPhone 17 Pro yang punya video terbaik juga mentok di 4K 30 fps aja. Gue sering pakai potret video ini buat kamera konten gue dan hasilnya mirip-mirip kayak pakai kamera. Bokehnya rapi dan smooth karena bisa 60 fps. Meskipun sebenarnya ini record di 30 fps. Kemudian dengan sistemnya Vivo, dia ada post proses buat regenerative frame biar jadi 60 fps. Agak nunggu sih, tapi memang hasilnya bagus dan nggak ngecewain. Cuman memang potret videonya belum bisa di lensa ultrawide. Itu pun nggak bisa pindah-pindah lensa. Dan bokeh natural paling bagus di lensa utamanya. Kalau di lensa tele kayak udah kelihatan banget artifisialnya. Kemudian kalau kalian suka nonton konser atau nonton bola, HP ini cocok banget karena ada mode panggung yang bisa zoom video sampai 30 kali zoom di resolusi 4K 60 fps. Selain itu juga bisa dual video recording yang bisa rekam sampai 4K 30 fps dan bisa di semua lensa. Kemudian modenya juga banyak, mau picture in picture atau split screen juga bisa, tinggal atur aja sebelum record. Kemudian video kamera depan juga udah diperbaiki sama Vivo yang sekarang udah ada autofokusnya dan gambarnya lebih stabil. Meskipun record di 4K 60 fps, gak seperti di Vivo X200 Pro yang masih belum stabil di resolusi tersebut. So ya, ini adalah kualitas video malam Vivo X300 Pro di kamera depan untuk resolusi 4K 30 fps. Hasilnya masih cukup lumayan bagus ya, masih terang, highlightnya juga terangkat dengan baik. Ya, jitter-jitter it's normal karena memang ini kamera depan. Tapi udah bagus banget, stabilisasi juga oke di malam hari. Padahal ini minim banget untuk kualitas cahayanya. Gimana menurut kalian? Balik lagi gua ngomong ya, kenapa DxOMark ngasih ranking 2 untuk Vivo X300 Pro ini sebagai kamera smartphone terbaik di dunia? Ya karena memang hasilnya bagus banget. HP ini tuh bisa ngapain aja, yang menurut gua super versatile, serbaguna. Lu bisa ngapain aja pakai kamera dari Vivo X300 Pro ini. Selain kualitas kameranya yang juara, Vivo X300 Pro ini juga punya layar yang bagus banget untuk menghasilkan gambar-gambar yang bagus dari jepretan kameranya. Layar Vivo X300 Pro ini ditune langsung oleh Zeiss dengan nama Zeiss Master Color Display. Selain itu juga udah 100% P3 color gamut, jadi akurat processing gambarnya. Oh iya, layar Vivo X300 Pro punya desain yang datar, tidak seperti X200 Pro yang masih melengkung, yang ngebuat fleksibilitas lebih luas pada area sentuhnya.
Meskipun untuk speknya masih sama persis seperti Vivo X200 Pro, mulai dari bentang layar 6,78 in, pakai panel LTPO AMOLED 120Hz dengan support HDR10+, HDR Vivid 1 billion color dan Dolby Vision dengan perlindungan Armor Glass. Sedangkan untuk kecerahannya sampai 4500 nits, jadi tetap jelas buat kita take foto atau video di outdoor. Kemudian juga masih pakai teknologi PWM dimming seperti di Vivo X200 Pro agar mata kita nggak cepet lelah. Ditambah lagi, bezelnya tipis banget guys, cuma 1,1 mm. Memang kalau gue bandingin sama Oppo Find X9 Pro yang pernah gue review, itu masih lebih solid warna Oppo Find X9 Pro, kayak lebih cakep aja. Tapi intinya Vivo X300 Pro punya layar kelas flagship yang kita dibikin enjoy buat foto atau video, main sosmed, dan main game. Nah, meskipun memang HP ini mengusung kamera sebagai jualan utama, tapi bukan berarti performanya biasa aja. Jeroan Vivo X300 Pro ini menggunakan chipset Dimensity 9500 dan RAM 16GB dan tambahan chip V3 Plus, hasil kerjasama MediaTek dan Vivo untuk salah satunya interpolasi gambar atau reframe video seperti di GPU gaming komputer. Kemudian ditambah lagi support vapor chamber besar di bodi belakang. Gua udah coba benchmark pakai Antutu 11, Vivo X300 Pro ini dapat angka di 3,5 jutaan. Dan di aplikasi Geekbench, Vivo X300 Pro ini dapat angka single core di sekitar 3.300-an dan multicore di 10.200-an. Serta untuk skor GPU OpenCL dapat skor di 22.500-an. Dengan benchmark skor segede itu buat main game nyaris tanpa hambatan. Pengalaman gua main MLBB bisa lancar 120 fps rata kanan, nge-push beberapa match, dan suhunya tetap adem sekitar 39 derajat. Kemudian Genshin Impact hasilnya bisa lancar 60 fps rata kanan, buat suhunya juga aman-aman aja di sekitar 40 derajat. Kemudian Wuthering Wave yang kurang lebih hasilnya sama dengan Genshin Impact. Disclaimer, gue bukan gamer adventure kayak Genshin atau Wuthering Wave, atau mungkin game lain seperti Zenless Zone Zero. Jadi gue cobainnya nggak lama, cuma sekitar 20 menit aja udah nggak betah. Untuk hasil pengetesannya jadi lebih mulus-mulus aja, tapi mungkin kalau di push berjam-jam juga bakal throttling. Karena performa sekencang apapun kalau kena panas juga bakal turun. Itu juga berpengaruh ke penggunaan baterai yang juga bakal ngedrain kalau kena panas. By the way, gue udah pakai Vivo X300 Pro ini dan dapetin screen on time paling lama kurang lebih 9 jam dari baterai 100% sampai kurang lebih 5% penggunaan. Dengan baterai 6500 mAh menurut gue ini udah cukup. Anggap aja kita pakai HP ini cas pagi sampai malam baru ngecas lagi. Buat pengecasannya juga udah kenceng kok. Kita dapat adapter bawaan 90 watt fast charging yang kurang lebih butuh waktu 50 menit untuk pengecasan 0 sampai 100%. By the way, gue paling 20% udah cas lagi. Jadi kerasanya kayak lebih cepet daripada itu. Tapi misal kalau kalian pakai HP ini sampai kehabisan baterai, ada fitur unik namanya Instant Wake yang buat si Vivo langsung balik ke aplikasi terakhir yang kita buka. Kemudian salah satu yang bikin gue suka banget sama HP ini yaitu hadirnya Origin OS 6. Bahkan Vivo kayak buat acara tersendiri untuk rilis OS tersebut. Gue sebagai pengguna iPhone tentunya seneng banget karena ada fitur transfer cross-platform dari Origin OS ke iOS. Dan ini kayak airdrop, menggunakan media WiFi bukan Bluetooth. Jadi cepat buat transfer-transfer. Cuma memang kita harus install aplikasi yang namanya Easy Share. Ini nggak cuma di iPhone, bisa juga buat Android. Sedangkan kalau sama PC Windows atau Mac OS, kita harus install aplikasi Office Kit. Kegunaan utamanya ada 3. Yang pertama buat transfer file, yang kedua untuk mirroring HP ke PC, dan yang ketiga untuk remote PC. Gimana? Keren kan? Meskipun sebenarnya Oppo udah ngelakuin ini duluan. Selain fitur tadi, kostumisasi OS-nya juga keren-keren. Kayak kita bisa pilih style wallpaper kunci yang pilihannya banyak. Kalau gue suka yang flip card kayak gini, kelihatannya asik aja. Terus kita juga bisa kostumisasi home screen ya mirip-mirip iOS. Kayak mau ganti-ganti warna menu, itu ada di sini. Cuma memang beberapa aplikasi belum support ngikutin tema OS-nya. Kemudian animasinya juga mirip iOS kayak liquid glass gitu. Terus juga smooth dan ada kesan memantul kalau kita swipe. Control centernya juga kita bisa atur biar mirip iOS. Semakin mirip lagi karena udah ada Dynamic Island ala Vivo, atau Vivo nyebutnya Origin Island. Fungsinya kurang lebih kayak di iPhone, cuma ini malah lebih lengkap. Seperti fitur yang gue suka banget yaitu drag and go.
Ini gampang banget kalau kita lagi buka IG mau save gambar, tinggal tap hold gini terus masukin ke galeri lewat Origin Island. Atau kita mau kirim ke story IG dan ke aplikasi-aplikasi lain, ini bisa banget. Kemudian masih ada satu fitur lagi yaitu shortcut button yang fungsinya mirip di iPhone, yaitu buat silent switch atau beberapa opsi yang kita mau seperti buka kamera, center, dan yang beda dari iPhone yaitu shortcut buttonnya bisa buat opsi buka aplikasi langsung. Selain itu buat teman-teman yang mungkin pengen privasi lebih, Origin OS punya opsi private space. Caranya tinggal swipe pojok kanan bawah gini dan kita bisa masuk ke private space dengan sidik jari. Di dalamnya kayak punya HP satu lagi yang kita bisa pakai aplikasi dengan profile dan pengaturan yang beda dengan HP utama kita. Tapi meskipun terlihat sempurna, Origin OS ini masih ada yang belum optimal ya, seperti beberapa menu icon aplikasi yang belum bisa sesuai tema. Terus fitur di aplikasi media sosial seperti Facebook, TikTok, dan terutama IG yang belum optimal. Kayak kita nggak bisa switch ke lensa ultrawide dan lensa tele, serta belum bisa upload live foto. Kemudian buat kualitas upload juga masih kekompres banyak, terutama kalau upload video story dan reels IG. Bahkan kalau direct foto dari IG sangat beda hasilnya dengan yang kita ambil di kamera bawaan. Alasan ini yang nggak jadiin Vivo X300 Pro ini sebagai daily driver gue sebagai content creator. Gue pakai HP ini buat tag foto dan video tele jarak jauh aja karena hasilnya bagus banget. Tapi uploadnya tetap lewat iPhone biar kualitasnya nggak turun. Tapi gue masih berharap semoga masalah ini bisa di-fix Vivo ke depannya melalui update OS yang akan datang. Atau teman-teman yang udah nemuin solusi masalah-masalah tadi bisa komen di bawah ya. Oh iya, by the way, Vivo X300 Pro ini dapat jatah 5 kali OS update dan 7 tahun patch security update. Oke, mungkin itu aja ya review dan share pengalaman gua selama pakai Vivo X300 Pro ini. Buat gua HP ini bagus banget, super worth it, super versatile. Memang ada beberapa kekurangan, tapi sangat bisa ditolerir dengan keunggulan-keunggulan yang ada di Vivo X300 Pro ini. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support gua terus dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.